Perkenalkan, nama saya Natasha Afiati. Saya dari Prodi Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjawab serta menjelaskan beberapa pertanyaan tentang digital literasi. Yang pertama adalah, jelaskan mengapa literasi digital sangat penting untuk kemanusiaan di era saat ini dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital itu penting bagi kemanusiaan karena bukan hanya soal kemampuan teknis dalam memakai teknologi. Dengan literasi digital, kita juga belajar berpikir kritis, memahami etika di dunia maya, dan mengembangkan empati sosial. Semua ini membuat kita lebih bijak dalam memilah informasi, serta bertindak bertanggung jawab saat online, dan mengambil keputusan sehari-hari dengan lebih tepat. Misalnya, kita jadi bisa mengevaluasi fakta sebelum percaya, menghindari hoaks atau disinformasi, menjaga privasi diri, dan berinteraksi dengan orang lain sambil sadar akan dampak sosial dan moral dari tindakan kita. Jadi literasi digital itu sebenarnya membentuk kita jadi pengguna teknologi yang cerdas sekaligus manusia yang bertanggung jawab. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan contoh konkret dari dampak positif kemajuan teknologi terhadap pendidikan modern. Dengan adanya kemajuan teknologi di bidang pendidikan, akses belajar menjadi jauh lebih mudah karena siswa bisa mengakses materi kapan saja dan di mana saja melalui platform digital. Selain itu, motivasi belajar meningkat karena konten yang interaktif, seperti video atau game edukatif, membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Teknologi juga mendukung perkembangan kognitif dan sosial emosional siswa, karena mereka dapat berpikir lebih kritis, terus berkolaborasi secara online, dan menyesuaikan cara belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi, teknologi tidak hanya mempermudah proses belajar, tetapi juga meningkatkan kualitas pengalaman belajar siswa secara menyeluruh. Yang ketiga, apa itu Artificial Intelligence atau AI dan bagaimana prinsip kerja dasar AI dalam memproses informasi. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknologi meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, bernalar, dan mengambil keputusan melalui sistem komputasi. Prinsip dasarnya adalah belajar dari data. AI mengumpulkan sejumlah besar data sebagai input, kemudian menganalisis pola dan hubungan di dalamnya menggunakan algoritma, misalnya machine learning. Dari analisis ini, AI dapat membuat prediksi atau keputusan sebagai output, sekaligus terus meningkatkan kemampuannya melalui proses pembelajaran dan koreksi diri. Dengan kata lain, AI belajar dari pengalaman data untuk menjadi semakin akurat dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, jelaskan bagaimana AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi personal dan profesional dalam sehari-hari. Kecerdasan buatan atau AI dapat signifikan meningkatkan efisiensi baik secara personal maupun profesional. Di lingkungan kerja, AI membantu mengotomatiskan tugas-tugas rutin sehingga karyawan bisa fokus pada pekerjaan yang lebih strategis. Penelitian menunjukkan bahwa AI mampu mempercepat proses bisnis melalui otomatisasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Di sisi lain, AI meningkatkan produktivitas individu melalui asisten cerdas yang dapat menyelesaikan tugas-tugas seperti merangkum artikel, menyiapkan email, atau membuat presentasi jauh lebih cepat dibanding cara manual. Selain itu, AI juga mendukung kreativitas dan efisiensi dengan memberikan saran atau ide, misalnya dalam menulis, membuat desain, ataupun belajar. Yang terakhir atau nomor 5, diskusikan dampak negatif dari ketergantungan berlebihan terhadap teknologi digital terhadap kesehatan mental dan fisik individu. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi digital dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental dan fisik individu. Dari sisi mental, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dan gadget secara intens dapat meningkatkan risiko kecemasan, depresi, stres, kesepian, dan isolasi emosional. Sementara itu, dari sisi fisik, penggunaan layar yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan tidur akibat paparan cahaya biru, postur tubuh yang buruk, serta masalah penglihatan. Selain itu, kecanduan digital seperti obsesi terhadap ponsel dapat mengurangi kontrol diri dan menimbulkan stres psikis, misalnya karena fenomena nomofobia atau ketakutan kehilangan ponsel, serta kebutuhan terus-menerus dan mendapatkan validasi digital. Dengan demikian, penting bagi individu untuk menggunakan teknologi secara bijak agar dampak negatif tersebut dapat diminimalkan. Sekian
Sekian dari saya, atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.